Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fatur Rahman dengan NIM G64012311094 dan rekan saya. Saya Novel Rai Pragata dengan NIM G64012311090. Oke, sekarang kami akan mengerjakan tugas keempat dari mata kuliah rangkaian digital, yaitu implementasi rangkaian sekuensial. Oke, jadi langkah pertama dari mengerjakan tugas ini adalah membuat state diagram. Jika tidak diketahui arahnya, maka state diagramnya akan berbentuk seperti gambar yang telah disediakan di kiri. Jadi ketika diberikan, jadi yang pertama adalah state 00, diberikan input 0 akan menghasilkan 01, dan ketika diberikan input 1 akan menghasilkan output 0 dan kembali ke state tersebut yaitu 00. Kemudian ketika pindah state ke 01 diberikan input 0 akan menghasilkan output 0 dan kembali ke state 01 sendiri, dan ketika diberikan input 1 akan menghasilkan output 0 dan lanjut ke state 10. Kemudian pada state 10 diberikan input 00, diberikan input 0 akan menghasilkan output 0 dan pindah ke state sebelumnya. Dan ketika diberikan output 1 akan menghasilkan diberikan input 1 akan menghasilkan output 0 dan pindah ke state selanjutnya yaitu 11. Kemudian pada state 11 diberikan input 0 akan menghasilkan output kembali ke state 01, dan jika diberikan input 1 akan menghasilkan output 1. Nah, kemudian setelah membuat diagram tersebut, maka selanjutnya adalah kita akan membuat truth table-nya. Table-nya. Kemudian ya, yang pertama adalah menulis present state-nya yang akan digunakan dari 00, 01, 10, dan 11. Kemudian inputnya yaitu 0, 1, 01, 01, 01. Nah, setelah itu kita akan menulis next state setelah diberikan input tersebut, sama seperti yang telah saya jelaskan ketika menjelaskan diagram tersebut. Ketika diberikan input 0 pada present state 00 akan menghasilkan 01, eh, diberikan input 1 pada present state 00 akan menghasilkan 00 dan output 0. Kemudian pada saat present state 01 diberikan input 0 akan menghasilkan 01 dan output 0. Pada present state 01 diberikan input 1 akan menghasilkan 10, dan seterusnya. Nah, kemudian adalah membuat tab flip-flopnya. Caranya adalah dengan melihat apakah saat present state dan next state-nya sama atau berubah. Jika sama akan menghasilkan output 0 dan jika berubah akan menghasilkan output 1. Seperti saat present state A dituliskan adalah 0. Kemudian next state-nya 0. Maka T flip-flop A-nya adalah 0. Nah, kemudian pada present state B yang dituliskan adalah 0. Kemudian next state-nya berubah menjadi 1. Maka T flip-flopnya adalah 1. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah membuat keymap dari tab flip-flop yang telah dibuat. Kemudian keymap dari outputnya. Jadi total ada 3 keymap. Yang pertama adalah keymap dari tab flip-flop A. eh, Tinggal ditulis kembali dari hasil tadi dan dimasukkan ke keymapnya. Kemudian dibuat pengumpulannya yaitu pada BX dan A aksen dan AX aksen. Nah, kemudian pada keymap untuk T flip-flop B-nya didapatkan fungsinya yaitu B aksen X aksen, BX, dan AB aksen. Kemudian pada keymap output Y-nya didapatkan fungsinya itu ABX. Oke, sekian penjelasan saya mengenai state diagramnya, kemudian table dan keymapnya. Untuk part selanjutnya menggunakan logisnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah implementasi dengan Logisim. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya, yaitu berupa ada dua, dua T flip-flop, ya, untuk yang pertama untuk T flip-flop A, lalu ada untuk T flip-flop B. Seperti yang diketahui, input di sini ada A, B, dan X.
maka A itu kita ambil dari hasil T flip-flop yang pertama, itu T flip-flop A. Untuk input B kita ambil dari eh, hasil dari T flip-flop yang kedua, T flip-flop B. Dan variabel X kita tambahkan seperti ini. Nah, lalu di sini selain hasil dari T flip-flop A dan B, kita juga mempunyai output Y. Maka kita juga harus membuat di bawah seperti ini. Nah, setelah itu dari masing-masing key map, karena sudah mendapatkan fungsinya, maka kita susun rangkaiannya seperti ini. Pada T flip-flop A terdapat BX ditambah dengan AX aksen. BX ini B-nya kita ambil dari hasil T flip-flop B dan X-nya dari input. Lalu AX aksen A-nya kita ambil dari hasil T flip-flop A. Dan X aksen dari input yang kita beri not get. Lalu di T flip-flop B, inputnya ada B aksen, X aksen, BX, dan AB aksen. Sama seperti sebelumnya, di sini B aksen kita ambil dari output T flip-flop B. Kalau untuk mengambil eh, input eh, input B, kita menggunakan hasil yang di atas ini. Tapi kalau ingin menggunakan B aksen, kita mengambil dari output yang ada di bawah, di bagian bawah. Sini ada B aksen X, aksen, lalu BX, diambil dari output B, X dari input, lalu A, B aksen, A kita ambil dari T flip-flop A, B aksen diambil dari output T flip-flop B. Terakhir ada key map Y, yaitu A, B, X. Kita ambil dari output A, output B, dan juga input X. Lalu untuk pengujiannya, kita lihat di sini pada state awal yaitu 0, 0. Nah, kedua T flip-flop ini sudah kita hubungkan dengan clock. Pada state awal 0, 0, saat kita masukkan input 0, maka next state-nya adalah 0, 1. Di sini sudah terlihat bahwa state-nya berubah menjadi 0, 1. Tapi saat state 00 kita masukkan input 1, maka dia akan tetap di state 00, tidak berubah. Pada state 01, saat kita masukkan input 0, maka dia akan tetap berada di state tersebut. Saat kita masukkan input 1, dia akan berubah menjadi state 10. Di state 10, saat kita masukkan input 0, dia akan kembali ke state 01. Saat kita di state 10, saat kita masukkan input 1, maka dia akan berlanjut ke state 11. Di state 11, saat kita memasukkan input 0, dia akan kembali ke state 01. Saat kita masukkan input 1, maka dia akan kembali ke state 00, sesuai dengan yang ada, yang sudah dibuat pada tabel kebenaran. Sekian penjelasan mengenai sequence dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.